Ya, baik. Eh, Melanjutkan video yang pertama tadi ya. Kita sekarang masuk ke materi keberagaman suku ya. Jadi setelah kalian tahu ya bahwasanya bangsa kita itu merupakan negara yang sangat majemuk ya, sangat beragam, memiliki keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan ya yang dibalut dalam sebuah bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya, semboyan kita ya. Itulah yang bisa mempersatukan negara kita ya, walaupun kita itu berbeda ya, kita punya banyak pulau, punya karakternya masing-masing, tapi dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika maka tidak ada perbedaan ya, yang ada hanya persatuan dan kesatuan ya, saling menghargai ya. Di video kali ini Pak Muflis akan memberikan penjelasan ya terkait dengan materi keberagaman suku ya, suku ya. Apa sih suku itu ya? Jadi seperti yang sudah ada di layar ya, menurut Ensiklopedia Indonesia ya, suku bangsa merupakan kelompok sosial ya dalam sebuah sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki arti tertentu karena adanya garis keturunan, adat, agama, bahasa dan sebagainya. Saya ulangi ya. Jadi suku bangsa merupakan kelompok sosial ya atau kebudayaan yang memiliki arti tertentu karena adanya garis keturunan, adat, agama dan bahasa yang sama ya. Jadi adanya garis keturunan, adat dan agama yang sama, seperti itu ya. Anggota pada kelompok etnik atau suku ya dapat memiliki kesamaan dalam hal ya sejarah atau keturunan, bahasa, sistem nilai, adat istiadat serta tradisi ya. Jadi dalam satu suku itu pasti memiliki kesamaan ya baik itu keturunan, bahasa ya, sistem nilai, adat istiadat serta tradisi ya. Itu yang dinamakan sebagai suku ya. Ya, ini di layar kalian ya, itu ada beberapa contoh ya suku yang ada di Indonesia ya. Yang ini adalah suku Melayu ya. Yang ini adalah suku Dayak. Yang di bawah ini adalah suku Mentawai ya. Ini hanya sebagian kecil suku-suku yang ada di Indonesia. Tapi jika kalian tahu ya, suku di Indonesia itu sangatlah banyak sekali ya. Berdasarkan buku Ensiklopedia ya Indonesia, jumlah suku bangsa di Indonesia itu mencapai lebih dari 1.300 suku. Wow, banyak sekali ya, 1.300 suku ya. Jadi kalian harus tahu bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang memiliki suku sangat banyak ya, termasuk suku terbanyak di dunia ya. Ribuan suku tersebut ya kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok suku bangsa ya. Jadi dalam sebuah suku yang besar kemudian dikerucutkan lagi ya, dikelompokkan menjadi suku-suku bangsa ya. Menurut BPS ya atau Badan Pusat Statistik ya, pada tahun 2010 ya terdapat atau dikelompokkan ya dari 1.300 suku tadi dikerucutkan menjadi 31 suku bangsa ya. Yang paling banyak adalah suku Jawa ya. Jadi mayoritas masyarakat Indonesia itu sukunya itu suku Jawa ya. Presentasinya itu sekitar 40,2% ya. Di suku Jawa di Indonesia itu mendominasi. Tapi walaupun kebanyakan suku Jawa, tapi kita tidak boleh lupa dengan suku-suku yang lain ya. Kita harus tetap saling merangkul, menghargai ya demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya. Kita tidak boleh hanya berbangga diri memikirkan suku kita sendiri, tapi kita juga harus memikirkan suku-suku yang lain, bahwasanya suku lain itu juga bagian dari Indonesia, bagian dari keluarga kita yang harus kita rangkul, kita hargai dan kita
rangkul bersama seperti itu ya. Itu terkait dengan suku yang ada di Indonesia ya. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil dari keberagaman suku ya, bahwasanya setiap suku bangsa ya memiliki ciri khas atau karakteristiknya masing-masing ya. Jadi setiap suku itu memiliki karakternya masing-masing ya, punya ciri khasnya masing-masing, baik dalam aspek kehidupan sosial maupun budayanya ya. Jadi suku di Pulau Jawa dengan suku di Pulau Sumatera itu punya ciri khasnya masing-masing ya, punya karakternya masing-masing, tidak bisa kita samaratakan ya. Pun juga sebaliknya, suku Jawa dengan suku yang ada di Papua itu juga berbeda, punya karakter, punya ciri khasnya masing-masing yang membedakan ya. Meskipun demikian ya, keberagaman suku maupun budaya tersebut tidak menjadi penghalang ya bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa ya. Walaupun kita itu berbeda-beda suku ya, suku Jawa, suku Sumatera ya, dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, tapi tidak menjadi penghalang bagi bangsa kita untuk mencapai persatuan dan kesatuan ya, bukan penghalang walaupun berbeda suku, tapi itu menjadikan kita tambahan semangat positif ya, bahwasanya kita bisa menjadi bangsa yang bersatu walaupun kita punya latar belakang yang berbeda. Itulah yang membedakan bangsa kita dengan bangsa-bangsa yang lain itu. Sebaliknya ya, keberagaman suku dan budaya Indonesia tersebut justru menjadi kekayaan yang luar biasa ya, yang sangat luar biasa yang dimiliki bangsa Indonesia ya, sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi keberagaman suku itu harus kita syukuri ya, sebagai kekayaan yang tidak ternilai. Itu anugerah Tuhan yang diberikan kepada bangsa kita, tidak di bangsa-bangsa yang lain ya, atau di negara lain. Hanya di Indonesia yang memiliki suku yang sangat luar biasa banyaknya. Kita harus bersyukur dan kita harus menjaga ya, jangan sampai suku-suku yang sangat banyak itu karena kita egois ya, karena kita mementingkan suku kita masing-masing, kita bisa terjadi berbagai konflik ya, sehingga terjadi permusuhan. Itu tidak kita inginkan, tapi kita harus menjaga itu ya, sehingga kita tetap bisa menjadi bangsa yang besar, maju dan sejahtera karena kita Indonesia, seperti itu ya. Jadi itu materi terkait dengan keberagaman suku ya. Semoga apa yang Pak Muflis jelaskan bisa sedikit membantu terkait dengan pemahaman kalian ya. Nanti kalian bisa pelajari lagi dengan menambah materi yang ada di buku paket kalian, ataupun bisa kalian ulang lagi video ini berkali-kali sampai kalian paham, seperti itu ya. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan, nanti bisa kalian tanyakan langsung ke Pak Muflis ya. Sekian pembahasan pada video kali ini ya. Ada 2 video ya. Yang pertama tadi makna keberagaman ya dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika, dan makna keberagaman suku yang ada di Indonesia. Kita bertemu lagi dalam sesi video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu termotivasi untuk menjadi anak yang berprestasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.